oleh kita semua, kenapa seorang Kapten Drop akhirnya mampu bisa sampai di ujung lapangan. Kalaulah tadi tidak ada pelatih, ya tidak ada pelatihnya yang terus memberikan motivasi, yang terus memberikan keyakinan bahwa Kapten Drop pasti bisa, gitu ya. Sudah barang tentu nggak akan sampai di ujung, ya, tidak akan sampai di tujuan. Jadi kalaulah ujung lapangan itu adalah sebuah tujuan, maka hampir bisa dipastikan Kapten Drop nggak akan sampai di situ. Yang kedua adalah bagaimana seorang pelatih tahu betul gitu ya bahwa kalau seseorang melihat jarak yang ditempuhnya masih akan terasa jauh, itu akan menjadi satu hal yang lebih berat secara psikologis. Jadi hampir bisa dipastikan kalau matanya tadi dibuka ya, tidak ditutup seperti tadi, Kapten Book pun akan menyerah. Kenapa? Karena bayangkan ya, sudah sakit luar biasa, panas, beban berat, ya lututnya pun sudah rasanya kalau mau menyerah. Nah inilah yang terjadi sesungguhnya pada begitu banyak orang ya di luar sana ketika saya mau mempersempit konteks ya dalam hal misalnya membangun bisnis. Banyak orang yang bisnisnya tutup, bahkan secara statistik saya selalu sampaikan serat ya 80% bisnis yang dibuka itu akan tutup di tahun pertama. 80%, bayangkan 80. Jadi kalau ada 100 usaha baru, maka selama 1 tahun itu 80%-nya mati dan tutup. Nah itu ibaratnya kalau tadi ya nggak akan sampai di tujuan. Ya orang membuka usaha tentu ingin profit, ya mau bisnis makin berkembang, profitnya tebal gitu ya, dan tentu makin lama makin besar. Tapi bagaimana mungkin bisa sampai di tujuan kalau kemudian di tengah jalan ya dalam prosesnya misalnya terus negatif cash flow, ya negatif cash flow itu minus di mana pengeluaran misalnya tidak seimbang dengan pemasukan. Apa yang terjadi? Ya bisa jadi harus nombok sampai di satu titik udah nggak sanggup lagi, ya nggak sanggup lagi untuk nombok, ya akhirnya tutup. Nah ini yang banyak terjadi, gitu ya. Jadi hampir bisa dipastikan kurang lebih 80% para pebisnis pemula yang memulai usaha itu akan tutup. Karena apa? Karena pertama mereka nggak punya keilmuan yang cukup. Yang kedua tidak ada mentor, tidak ada yang membimbing. Yang ketiga tidak punya modal yang memadai. Nah yang menarik adalah Bapak Ibu, bagi yang pertama bergabung ya, Sekolah Bisnis Indonesia membuka program coaching, program di mana Bapak Ibu akan kami bimbing asal sungguh-sungguh selama 6 bulan. Ya, selama 6 bulan ini kami akan ya keluarkan potensi yang terbaik pada diri Bapak Ibu semua. Tapi ingat bahwa kalau Bapak Ibu ya sikap mentalnya tidak positif, hampir bisa dipastikan ya sebetulnya bukan hanya bicara dalam program yang diselenggarakan oleh Sekolah Bisnis Indonesia, di program apapun ya banyak orang yang berhasil dalam hidupnya karena mereka punya sikap mental yang positif gitu ya. Dan yang menarik sesungguhnya tadi kenapa saya bilang dalam 6 bulan Bapak Ibu berpotensi bisa memperoleh penghasilan 100 juta per bulan. Kok bisa gitu ya? Nah karena alhamdulillah ya saya apresiasi yang luar biasa kepada seseorang yang saya respect terhadap beliau, guru saya juga ya Pak Mardiku Wowi Prasetyo, Pak Bosman Mardiku ya. Beliau adalah pengusaha yang memiliki lebih dari 30 perusahaan di dalam dan luar negeri. Kemampuan beliau dalam berbisnis sudah tidak diragukan lagi. Dan yang membuat saya respect terhadap beliau adalah ya kalau cuma pengusaha ya banyaklah pengusaha di luar sana, tapi pengusaha yang begitu cinta terhadap tanah airnya, pengusaha yang sangat ingin melihat bangsa ini makmur gitu ya. Kayak pengusaha yang sangat ingin melihat bahwa Indonesia seharusnya bukan hanya bisa sejajar dengan bangsa lain, tapi harusnya bahkan bisa memimpin, gitu ya. Dan beliau punya visi yang luar biasa di 2045, ini harusnya generasi emas di Indonesia ini lahir, gitu ya. Di tahun itulah harusnya Indonesia mampu memimpin dunia. Nah, apa-apa yang kemudian dirasa perlu untuk dipersiapkan, ya karena kalau kita bicara kan belum tentu saya, termasuk misalnya Bosman Mardiku sendiri, ya walau itu masih akan sampai di tahun itu gitu ya. Tetapi bagaimana beliau mencoba mempersiapkan generasi yang akan datang ini supaya betul-betul bisa compete ya, bisa bersaing ya, bisa bersaing dengan negara-negara lain. Dan satu hal yang menjadi penting adalah kalau kita mau bisa bersaing maka negeri kita harus makmur. Nah kalau makmur maka harus diperbanyak entrepreneur yang sukses gitu ya. Nah, jadi yang menarik adalah di bulan September yang lalu, awal September, beliau membuat satu perusahaan baru ya dengan produknya adalah emas. Kenapa emas? Karena
kalaulah ya selalu ya sebetulnya kalau bangsa Indonesia ini gitu ya, menjadikan emas menjadi sebuah alat tukar itu luar biasa Bapak Ibu. Ini yang membuat Rusia misalnya ya, membuat Rusia menjadi negara yang dahsyat ya. Pada saat Rusia menyerang Ukraina, di mana negara Barat dan sekutunya melakukan embargo gitu ya, melakukan boykot dan lain sebagainya, memberikan sanksi, tapi justru di saat yang bersamaan karena kekayaan alam yang dimiliki oleh Rusia ya, kekayaan alam salah satunya adalah gas alam yang ternyata dibutuhkan gitu ya, dibutuhkan oleh negara Eropa. Justru di saat itulah ya yang harusnya mungkin kalau negara lain langsung terpuruk ketika diberikan sanksi. Ini malah semakin kuat ekonominya, bahkan untung gitu ya, karena ya yang mau beli gas dari Rusia transaksinya kalau nggak pakai rubel pakai emas gitu ya. Dan yang menarik Bapak Ibu perlu dipahami gitu ya, kalau kita mengandalkan rupiah ya, rupiah, nah mudah-mudahan nanti pemerintah ke depan mengerti betul bagaimana membuat rupiah punya daya saing yang kuat. Tapi kalau kondisinya seperti sekarang, maka apa yang terjadi kalau kita punya uang rupiah di tahun 2005 ya itu nilainya 10 juta, maka di tahun 2022 ini nilainya hanya 4,2 juta. Berarti setiap tahun makin berkurang, makin berkurang, makin berkurang. Nah, sementara kalau kita investasi dalam emas gitu ya, emas ini adalah logam mulia yang harganya relatif stabil bahkan cenderung naik. Ya, jadi kalau kita di tahun 2005 10 juta itu kita konversi ke emas, maka bukan nilainya menjadi 4,2 juta, nilainya malah semakin tinggi gitu ya. Nilainya malah semakin tinggi. Nah, inilah yang membuat seorang Bosman Mardigu melihat bahwa kesadaran masyarakat Indonesia untuk investasi dalam emas gitu ya ini menjadi sangat penting, dan ke depan tentu bagaimana emas ini menjadi juga sebuah alat transaksi gitu ya, transaksi, maka harus dibentuk sebuah komunitas sama seperti kalau Bapak Ibu mendengar istilah cryptocurrency ya, salah satunya Bitcoin itu menggunakan sistem blockchain, tapi sama sekali sebetulnya tidak ada underlying logam mulianya gitu ya. Nah, sehingga ya fluktuasinya bisa sangat luar biasa. Banyak orang yang sangat kaya raya dari Bitcoin, tapi sebetulnya banyak juga yang sengsara karena Bitcoin, karena bisa naiknya wah dahsyat sekali gitu ya, tapi tiba-tiba bisa sangat anjlok. Nah, berbeda ketika dengan sistem yang sama blockchain, tapi yang kemudian dihadirkan adalah emas gitu ya. Dan bayangkan ketika emas yang dibangun dengan sistem blockchain, terbangun sebuah komunitas yang sangat besar ke depannya. Misalnya tercipta jutaan orang yang tergabung dalam blockchain ini gitu ya, yang kemudian punya saving dalam bentuk emas ya, dalam bentuk emas. Dan yang menarik apa? Sebetulnya di antara komunitas bisa transaksinya menggunakan emas tersebut di masa yang akan datang gitu ya. Dan yang menarik adalah sebelum Bosman Mardigu membuat Microgold gitu ya, beliau sudah terlebih dahulu sesungguhnya membuat sebuah perusahaan namanya Dinaran, karena mau bantu nih agar rupiah ya yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia itu tidak tergerus oleh inflasi. Jadi kalau Bapak Ibu punya uang, maka bisa segera dikonversi di dinaran ya, dikonversinya menjadi emas. Jadi setelah terkonversi, sejak saat itu langsung yang nilainya adalah nilai emas. Ya kalau rupiahnya turun tapi nilai emasnya naik, maka jumlah rupiah yang semula Bapak Ibu setorkan untuk ditukarkan dengan emas, dia berarti naik nilainya gitu ya. Karena kan emas tadi saya sampaikan nilainya relatif lebih terjaga bahkan cenderung naik. Dan kurang lebih hampir 2 tahun Dinaran ini beroperasi, ada 300.000 lebih nasabah, 300.000 lebih nasabah, dan dari situlah ya Bosman dan tim mengambil kesimpulan ternyata masyarakat Indonesia yang bisa nabung emas dalam gramasi yang besar gitu ya, kalau bilang 5 juta, 10 juta, itu jumlahnya kecil sekali yang punya kemampuan saving ya. Jadi kalau gramasi emasnya terlalu besar, ini membuat lebih banyak orang yang tidak mampu berinvestasi dalam bentuk emas. Tapi kalau ada gramasi yang lebih kecil dalam bentuk mikrogram misalnya ya, maka contoh anggap 0,01 gram gitu ya, 0,01 gram ini orang bisa mengkonversi rupiahnya 14.000 dengan 0,01 gram emas. Jadi seseorang yang misalnya punya penghasilan harian 100.000 ya, kalau dia pegang 100.000 itu pasti habis. Nah, kalau dia simpan pun dalam bentuk rupiah, biasanya ya karena begitu liquid, gampang sekali habis kan begitu. Tapi ketika ya sudah, saya 14.000-nya saya beliin deh 0,01 gram emas. Nah, ini akan membuat sebuah kebiasaan yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu, ini adalah sebuah, menurut saya, Bosman ini sangat futuristik, ya melihat kalau ini bangsa Indonesia mulai terbiasa masyarakatnya nabung emas, punya emas dalam genggaman gitu ya, dahsyat loh, bener ya. Dan tentu ketika lahir konsep Microgold ya, bagaimana Microgold ini bisa segera terdistribusi, segera bisa diketahui oleh banyak halayak. Ini kan banyak pilihan bisnis model, banyak pilihan bisnis model. Jadi misalnya saya mau jelaskan dulu sebelum kita nanti akan berbincang-bincang dengan seseorang yang sangat spesial yang malam ini sudah hadir. Saya lihat dari tadi sudah hadir ya, tapi saya perlu prolog dulu. Khawatirnya ada beberapa yang malam ini
baru gitu ya, jadi bingung juga nanti begitu kita diskusi tentang microgold, ada yang bingung apaan microgold gitu ya. Nah tapi sebagian besar sesungguhnya adalah yang sudah tahu tentang microgold, bahkan sudah bergabung gitu ya. Tetapi prinsip-prinsip dasarnya saya harus sampaikan terlebih dahulu. Jadi ketika Bosman berpikir bagaimana caranya emas ini bisa betul-betul ya daya jelajahnya itu luas, spreadingnya luas, dan sebisa mungkin sebetulnya ya mainnya bawah tanah lah, tanda kutip ya, tanda kutip gitu. Maka kalau pilihannya menggunakan retail dan menggunakan digital marketing, ini ya kalau pakai digital marketing berarti transparan gitu, terang-terangan, dan bukan cuma itu. Bisnis model menggunakan digital marketing ini tidak murah Bapak Ibu. Mau menggunakan yang konvensional misalnya televisi, radio, billboard dan sebagainya, atau menggunakan sosial media berbayar misalnya ya, menggunakan Facebook Ads, Instagram Ads dan sebagainya, itu sangat-sangat mahal dan resikonya sangat tinggi. Perusahaan ya bisa sudah harus keluar uang, tapi belum tentu hasilnya baik gitu ya, belum tentu hasilnya menguntungkan. Sehingga bisnis model seperti ini berisiko tinggi, tidak menjadi pilihan. Maka pilihan ya another bisnis model misalnya menggunakan wholesaler, pedagang besar misalnya ya, ada distributor, agent atau kemudian reseller. Biasanya nanti barangnya numpuk di jalur distribusi ini, nggak sampai ke end user juga gitu ya. Nah ini juga bukan sebuah pilihan yang baik secara bisnis model. Maka kalau mau bikin bisnis model yang lain sama gitu ya Bapak Ibu, sampailah pilihan yang menurut saya sebagai seorang bisnis coach, saya membimbing pelaku UMKM sejak tahun 2007 gitu ya. Pilihan Bosman Mardigu menggunakan bisnis model network marketing ini adalah pilihan cerdas ya. Ini adalah pilihan cerdas, dan yang tidak kalah pentingnya saya mau sampaikan kepada rekan-rekan semua bahwa siapapun yang mau sungguh-sungguh betul-betul tahu dulu gitu ya, memahami, keren deh, ikuti saja, just follow. Sama seperti Kapten Bob tadi ya, kalau Kapten Bob nggak just follow ya dia nggak akan sampai di ujung. Tapi kalau just follow sampai di ujung, demikian juga sebetulnya. Bapak Ibu bisa jadi nggak memahami cara berpikir Bosman Mardigu gitu ya. Tapi kalau Bapak Ibu percaya jangan tanggung-tanggung. Gitu. Misalnya percaya, tapi dalam perjalanan kok begini sih, kok begini. Lebih banyak mempertanyakan yang sesungguhnya. Sudah, ya kalau saya bilang just follow, banyak hal yang bisa jadi kita nggak nyampe, gitu ya. Kita nggak nyampe. Akan ada pada waktunya kita akan sadar, kita baru sadar, oh iya, ya sudah ikuti saja. Nah, ketika dipilih sebuah bisnis model network marketing, ini very fantastic, apalagi kalau kemudian pilihannya adalah binary. Karena dengan binary, apa yang terjadi gitu ya, Bapak Ibu, kalaulah seseorang mau sungguh-sungguh, ini sederhana sekali. Ini memungkinkan. Jadi kalau Bosman punya pemikiran, dengan microgold ini harus banyak orang kaya baru lahir. Dan nggak peduli orang itu misalnya, dia dari orang kaya atau tidak, dari kalangan mana, siapapun asal follow the system, ikuti gitu ya, ikuti dengan baik, Bismillah, insya Allah ini akan banyak lahir orang-orang kaya baru. Oke, nah banyak orang mungkin nggak paham gitu ya. Makanya saya pikir ya kalau nggak paham, just trust lah, jangan tanggung gitu ya, just trust. Karena kenapa? Kalau nggak paham kita berpikir kita berdialektika, apalagi kalau kemudian bertemu dengan orang yang nggak paham lagi, yang tidak paham bertemu dengan yang nggak mudah, nggak ngerti. Terus ya akhirnya repot gitu ya. Sayang sekali, sebuah peluang yang luar biasa. Karena pada saat nanti Bapak Ibu sadar bahwa ketika ini dibedah secara luar biasa, waduh keren, sistemnya keren Bapak Ibu semua. Nah malam ini seperti apa kerennya dan seperti apa ya gambaran masa depan dari microgold, ini sudah dari tadi sebetulnya hadir ya. Saya mau sapa seseorang yang sangat spesial yang saat ini menjabat sebagai CTO, Chief Technology Officer dari microgold. Siapa beliau? Nah, ini Mas Satria. Coba saya cek ya. Halo, assalamualaikum. Wah, assalamualaikum. Ini saya kalau ketemu Mas Satria nggak enak nih ya, karena saya ngakunya umurnya 30 aja deh. Ya. Selamat malam teman-teman semuanya. Apa kabar? Waduh, alhamdulillah. Mas, mohon maaf saya agak panjang prolognya supaya nanti kita bisa satu frekuensi gitu ya. Jadi keren. Saya ingin siapapun yang hadir malam ini ya, saya ingin berikan pengantar terlebih dahulu. Saya pebisnis sejak lulus dari kuliah gitu ya. Tidak ada satupun bisnis di muka bumi ini yang tiba-tiba lahir langsung sempurna. Oke. Jadi kalau orang nggak paham bahwa bisnis itu butuh proses dan lain sebagainya gitu ya. Dan banyak orang kalau nggak paham visi besar, dia akan berkutat pada hal-hal yang kecil. Hal-hal yang kecil yang nanti ya kalau kita bicara bisnis network marketing gitu ya, bisnis ini banyak yang karena sikap mentalnya akhirnya apa? Muntaber gitu ya. Dia kena mental gitu, sesuatu yang sebetulnya rugi banget gitu ya. Karena yang tadi saya bilang, kalau nonton film Kapten Bob tadi, kalau percaya sama pelatih percaya, sama seperti saya percaya sama Mas Mardigu ya, sama Mas Owi, ya udah percaya. Tapi saya belajar juga ya, saya bedah juga, ini keren banget, saya bilang gila, ini siapapun nih jalanin ini, just follow aja.
follow dari yang pertama. Sebetulnya Mas Owi sudah kasih guidance, tinggal sabar gitu ya, akan hadir bukunya juga kan, buku yang akan jadi manual book buat semua, itu diikuti saja. Saya mau ngajak semua, yuk jadi orang Indonesia pertama yang punya penghasilan minimal 100 juta, 126 juta per bulan. Amin. Gitu ya. Nah, kita akan simak langsung nih. Kalau tadi kan dari orang luar, saya sebetulnya orang luar, saya bukan karyawannya Mas Owi gitu ya. Saya juga bukan adiknya, saya bukan keluarganya kecuali dari Nabi Adam gitu ya. Tetapi saya melihat Mas Owi adalah seseorang yang punya tanggung jawab, dia merasa punya tanggung jawab besar terhadap bangsa ini. Dan beliau sangat ingin dari Microgold ini sebetulnya lahir banyak orang kaya. Nah, buat saya, dari sini, ini akan lahir banyak sekali. Bahkan minimal kalau saya bilang ya, ke depan nih, akan adalah 1 juta orang kaya baru di Indonesia gitu ya. Just follow saja the system gitu. Just follow the system. Itu 1 juta orang kaya baru akan lahir di Indonesia. Dan saya berharap yang hadir di sini adalah menjadi salah 1, salah 2, salah 3, semoga salah semua ya. Nah, supaya tambah keyakinan, kalau tadi saya bilang saya bukan dari tim Microgold ya, bahkan bisa jadi tentu Mas Satria yang ya di manajemen tahu betul gitu ya, mungkin rencana-rencana ke depan seperti apa. Tapi bagi saya ini sebuah terobosan yang brilian, yang siapapun yang kalau mau betul-betul, tadi saya bilang kalau percaya jangan nanggung-nanggung, karena pada saat nanggung nggak akan nyampe tujuan ya. Maka penting setiap acara di Sekolah Bisnis Indonesia kalau mau presentasi ini filmnya Kapten Book lagi tonton gitu ya, jangan percayanya setengah-setengah. Karena begitu percayanya setengah-setengah nggak nyampe gitu ya. Lebih banyak mempertanyakan dibandingkan bertanya. Apa bedanya mempertanyakan? Mempertanyakan tuh, ini kenapa 3-3 ya? Gitu. Nanti nanya lagi, kenapa dicairinnya seminggu sekali? Aduh, ya. Jadi akhirnya bertanya hal yang sepele, habis waktu, terkuras energi, nanti seharian chat dengan orang yang negatif, kena mental sendiri gitu ya. Ini yang berbahaya. Nah, malam ini kita hadirkan, jadi mudah-mudahan Bapak Ibu yang malam hari ini hadir, yang belum bergabung, saran saya benar deh bergabung. Dan langsung pakai kacamata buta, bismillah, insya Allah kalau percaya sama Pak Mardigu gitu ya, udah ikutin aja, just follow aja gitu ya, just follow. Maka 6 bulan saya punya keyakinan penuh gitu ya, karena ya kalau saya ngomong seperti ini berarti kan saya sudah merasakan 1 bulan saya menjalani itu, forecastnya ya benar banget, bahkan sebetulnya saya udah lebih besar dari forecastnya gitu ya, saya dapat sudah lebih besar, sehingga yang lain tinggal just follow saja, akan sama. Kalau saya bisa, semua juga akan bisa. Dan ketika nanti di satu titik saya bisa 126 juta, yang lain akan bisa semuanya. 126 juta tuh dari 1 BRO. Kalau kita punya 3, kalau kita punya 5, kalau kita punya 10, udah deh ya, Bapak Ibu tinggal kali saja. Oke, Mas Satria, saya tetap harus kasih contoh yang agak panjang lebar gitu ya, supaya tolong untuk kita tidak terlibat hal-hal yang terlalu kecil. Bapak Ibu, ya ayo mari kita jadi orang yang punya sebuah mimpi besar, lihat sesuatu yang sedang dibangun oleh Bosman Mardigu ini, sesuatu yang besar. Ya, sesuatu yang sangat besar, karena ini akan menjadikan Indonesia menjadi negara adidaya ke depan. Salah satu action-nya di Microgold ini very very fantastic. Maka ya kalau nggak kepikiran, just follow saja kalau menurut saya gitu ya. Maka Mas Satria, silakan. Oke, terima kasih Coach Hidayat. Selamat malam ya Bapak Ibu semuanya. Sebelumnya saya perkenalkan diri. Terima kasih juga sebelumnya Coach Hidayat sudah diundang, sudah diberi kesempatan untuk kita sharing-sharing malam ini gitu ya. Saya Satria, Bapak Ibu. Saya Satria, nama lengkap saya Satria Wirawicaksana. Jadi saya itu murid lah ya. Jadi saya mengikuti Pak Wowi itu dari tahun 2020. Awalnya memang saya interest dengan beliau, maksudnya ini kalau buat kita milenial lah ya, kalau saya sebut saya milenial, saya masih dia 29 jalan 30 nih usia sekarang gitu ya. Kita berpikir bahwa wah, semangat berpikirnya beliau ini kok begitu dahsyat gitu ya. Itu yang membuat diri saya di umur 29 30, wah kalau gua nggak berpikir lebih dahsyat lagi kayaknya gua Mas, kalah. 29 ya Mas ya? 29 tahun kita Mas. Lanjut. Gitu. Nah, 2020 perjalanan saya mengikuti beliau, saya typing gitu ya. Semua eventnya beliau saya ikut, saya investasi, karena investasi terbaik adalah investasi leher ke atas gitu ya. Jadi mulai dari MMBC saya ikut, Mastermind saya ikut, semua beberapa eventnya beliau, bahkan 2-3 kali eventnya beliau dari 2020 saya follow. Nah, Bapak Ibu semua juga, saya sebelumnya memang mendevelop satu buah company yang memang bergerak di bidang blockchain teknologi gitu ya. Jadi 2013 saya satu alma mater sama Pak Hidayat, Coach Hidayat. Saya di ITB juga, Coach. Tapi saya junior jauh. Ternyata alumni ITB juga, Masya Allah. ITB juga. Tapi sebelumnya saya di Telkom University, Coach. Jadi Telkom University saya mendalami software development. Ya. Begitu di ITB saya beralih ke elektro dan embedded system atau robotik gitu. Nah, dari situ, dari perkenalan dengan Pak Wowi gitu ya, saya tanya, apa yang beliau pikir mengenai teknologi blockchain di 2045 gitu ya. Karena blockchain adalah sebuah teknologi yang saya pikir ke depan akan sangat membantu banyak orang. Dari sisi karena gini, ke depan itu akan banyak orang yang tidak percaya satu sama lain, Coach, gitu.
Jadi trust itu menjadi sebuah isu gitu loh. Nah, sehingga kita butuh sebuah tools teknologi apa gitu ya, yang sebetulnya bisa trusted open ledger atau terbuka semuanya gitu ya. Semuanya terbuka. Bukan lagi konsep, sudah tidak lagi di era konsep centralized gitu ya. Centralized itu adalah terpusat gitu ya. Jadi kalau kita bicara sekarang itu kayak Google gitu ya, kemudian Facebook, kemudian Instagram, TikTok, dan lain-lain, itu mereka konsep centralized, coach. Semua datanya kita itu centralized ada di sisinya teman-teman itu gitu. Bahkan behavior kita itu juga diidentifikasi karena mereka punya pooling data secara centralized. Nah, menariknya decentralized itu saya kenal 2013, saya terlibat dalam satu project dosen waktu itu, dan saya dilibatkan dengan fee berupa Bitcoin waktu itu 2013, berupa Bitcoin gitu. Jadi saya juga nggak tahu nih Bitcoin ini apa nih barangnya 2013 gitu ya, dan alhamdulillah hari ini saya masih punya 8 Bitcoin gitu ya, yang notabene ya untuk tabungan anak gitu ya, kan saya udah punya satu anak gitu ya, umur 4,5 tahun. Saya masih hold 8 Bitcoin hari ini, dan memang interest yang pertama saya itu dengan Pak Wowi adalah beliau itu saat Binance baru-baru muncul, saat cryptocurrency exchange itu baru-baru muncul, beliau sudah punya produk namanya Sironium, dan jejak digital itu masih ada gitu. Beliau mendirikan company di sebelah kantornya Binance di Malta gitu ya. Bahkan mimpinya itu ke situ gitu. Cuma memang waktu itu ada beberapa kendala yang beliau tuh mengunderlyingkan Sironium itu atau token kriptonya itu berdasarkan bisnis gitu ya. Jadi kayak misalkan CPO atau apa gitu ya, berdasarkan bisnis tuh di underlyingkan. Nah, ternyata memang bisnis itu kan fluktuatif lah ya. Artinya tidak semua bisnis tuh untung. Ada fase-fase di mana bisnis itu harus survive, harus dan lain sebagainya. Maka kemudian 2021 pertengahan gitu, saya diskusi sama beliau gitu. Pak, saya bilang, nggak niat lagi untuk mendevelop sebuah teknologi blockchain, saya bilang gitu. Karena blockchain ini adalah sesuatu yang, yes mas, dia bilang, blockchain is the winner 2045. Percaya saya, blockchain is the winner 2045. Karena begitu semuanya blockchain, coach, udah nggak ada lagi coach yang namanya korupsi, udah nggak ada lagi yang namanya tilep-tilepan gitu. Karena trusted open ledger, itu semua orang bisa mengakses smart kontraknya itu, supply-nya berapa, transaksi data yang berada di sana berapa, dan yang kedua adalah isu security, coach. Yang lagi menarik adalah dalam 2 bulan terakhir, Bjorka ini isu yang paling happening di teknologi ya. Karena saya pelaku teknologi, saya praktisi. Jadi saya 2020 itu baru terjun entrepreneur, coach. Jadi sebelumnya itu saya profesional. Begitu selesai dari ITB, saya internship di Pertamina, saya jadi pegawai Pertamina. Kemudian bos saya pindah karena di BUMN kan, pindah di Angkasa Pura, saya follow beliau di Angkasa Pura. Terakhir saya berkarir di ASDP, Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan. Jadi saya profesional 9-10 tahun di BUMN dan swasta. Jadi 2020 baru saya total full entrepreneur karena saya tahu bahwa bisnis itu butuh mentor gitu. Bisnis itu butuh guide. Nah, dan ya blessing, beliau menerima dengan baik gitu ya. Saya belajar ke beliau, ke Pak Wowi, dan kita banyak diskusi lah mengenai UMKM karena saya juga punya satu company UMKM di Surabaya, dan beliau juga punya semangat UMKM juga di Santara dan lain-lain gitu. Bahkan komunitas kita di MMBC, di CEO Mastermind itu mostly adalah pelaku UMKM semua gitu ya. Nah, sampai singkat cerita 2022 awal tahun, Mas, kita mesti bagaimana caranya orang Indonesia itu bisa punya emas semua gitu. Ya salah satu yang coach bilang tadi, bahwa salah satu pemikirannya adalah ternyata dari analisanya kita di internal bahwa di Narang itu ya membernya tidak growth karena kemampuan orang membeli emas itu tidak banyak yang bisa gramasinya besar gitu kan. Nah, ini yang menjadi oke Pak, kita coba develop ini. Terus saya bilang, Pak, saya mau ikut untuk develop micro gold, tapi what's the plan, what the vision? Karena buat saya visi itu adalah penting gitu kan, visi itu adalah penting. Dia bilang begini, Mas, kalau seandainya kamu punya cryptocurrency, kamu kan pelaku cryptocurrency dari 2013, which is sekarang udah 10 tahun kok saya nge-hold Bitcoin gitu, dan memang saya trader juga, saya trader Bitcoin juga, Ethereum dan lain-lain. Nah, yang menarik adalah saat ini peggingnya itu terhadap mata uang, coach. Jadi terhadap US dollar, terhadap rubel, terhadap IDR. Nah, beliau bilang, kebayang nggak kalau misalkan cryptocurrencies itu peggingnya emas, mas gitu. Wah, iya. Sehingga saat itu kita langsung, kamu di mana? Bisa makan siang bareng nggak? Oke, saya makan siang bareng sama beliau, ketemu Pak Gita Wirjawan waktu itu. Ketemu Pak Gita Wirjawan. Karena di Naran itu kan, Pak Gita Wirjawan punya share yang lumayan besar di Naran. Nah, karena beliau ada tambang emas juga kan, Coach. Nah, kemudian saat itu, Pak Gita itu saat ini beliau sudah keluar dari Indonesia, beliau di Stanford University, beliau mengajar, jadi dosen, dan ada satu formula yang menarik itu adalah, beliau istilahnya gini, Coach, beliau menemukan satu formula baru, di mana sebenarnya ekonomi yang sekarang ini itu sudah tidak relevan lagi konsepnya gitu loh. Karena apa? Karena kita bisa lihat bahwa dengan inflasi yang tinggi, terus kemudian peredaran mata uang banyak, ditarik dengan suku bunga, tapi ternyata tidak selesai gitu. Tidak selesai.
meeting federal meeting Fed itu saya selalu monitor itu karena apa? Impactful terhadap cryptocurrencies dan juga stok gitu ya, saham gitu. Jadi itu tidak selesai. Makanya saat lunch meeting itu beliau bilang ada dua formula yang saya mau tambahkan di dalam satu konsep ekonomi baru itu adalah bagaimana Bitcoin yang 21 juta supply-nya Satoshi itu di-packaging dengan emas. Wah, saya bilang, wah ngeri nih. ngeri nih. Makanya waktu itu oke, saya coba bantu Pak sebisa saya, tapi ya saya tidak bisa berjanji banyak gitu ya, karena ya saya paham juga teknologi terus berkembang dan saya punya keinginan untuk terus improve di sisi teknologi. Makanya di Microgold saat ini amanah saya adalah CTO, saya mengembangkan teknologinya gitu ya di dalam, dan juga bagaimana sebenarnya sistem MLM ini. To be honest, saya mengerti MLM ini itu tidak begitu dalam, Coach. Karena saat kuliah itu saya ikut kayak TNC gitu ya. Saya belajar di MLM itu belajar presentasi, belajar confidence terhadap diri saya gitu. Saya belajar meyakinkan orang banyak gitu. Nah, tapi saya running the business itu tidak di network marketing gitu. Makanya saya bilang, Mbak, ini kayaknya menarik karena saya pengen belajar untuk network marketing itu seperti apa gitu. Makanya dijelaskan ada skema matahari, ada skema binary. Dari pertengahan tahun 2021 mulai kemudian kita bahas dan segala macam, akhirnya ketemulah sebuah formula di mana oke, kayaknya kita pakai konsep binary untuk Microgold dengan kelebihan dan kekurangan ini gitu loh. Jadi pada akhirnya kita mengkonsepkan itu. Nah, kenapa binary? Karena sebenarnya binary itu berbeda dengan matahari. Jadi kalau matahari itu referral kita tuh tidak ada batasnya gitu. Tidak ada batasnya. Tapi kalau binary itu cuma kakinya dua, Coach, kanan dan kiri gitu. Artinya kita itu kalau misalkan join di dalam bisnis apapun yang skemanya binary, itu pastikan adalah kita memiliki dua inner circle atau dua think tank yang punya vision yang sama kita, yang bisa menduplikasi yang Coach bilang itu. Itu sangat betul. Karena ketika bisa diduplikasi, Coach, itu efeknya gila. Ngeri sekali efeknya gitu loh. Makanya kemarin kita bilang, jadi sekarang itu di internal teman-teman di kita, di MMBC, mungkin Coach juga paham ya, ada di CEO Mastermind, sudah banyak sekali teman-teman yang punya support system gitu loh, yang mereka datang, ayo, karena mereka merasa own Microgold tuh ya bisnis gue gitu, own the business gitu loh. Karena ya network marketing, support system, ya ini adalah bisnis kita bareng-bareng kan ceritanya gitu. Nah, cuma memang kita mulainya itu dari internal kita dulu. Kenapa dari internal kita? Karena gini, saya bilang, Pak, saya punya beberapa teman-teman, ya waktu itu ada teman-teman alumni yang ada saat ini di Vietnam, Thailand, Filipina, Singapura. Gimana kalau kita bus aja keluar gitu? Katanya kita mau menjadi pemain global gitu kan. Kemudian beliau bilang, Mas, jangan begitu cara mainnya. Kalau kita udah ekspansi keluar, gitu, begitu kita prospek ke dalam, yang tajir itu luar, Mas. Saya mikir, oh iya ya, benar. Jadi cara kita untuk membantu, anggaplah gini, analoginya beliau gini, Coach. Anggaplah ketika ada satu desa yang katakan di Bali lah ya, Karangasem lah katakan, itu desa yang sangat inilah di Bali gitu ya, ekonominya sangat. Kalau kita mau bantu Karangasem, kita prospek Karangasem gitu ya, full habis prospek Karangasem, kemudian kita prospek berikutnya gitu, desa berikutnya. Begitu desa berikutnya terprospek, maka Karangasem makmur. Nah, kemudian dari yang prospek berikutnya kita ke kota berikutnya lagi gitu. Kita ke prospek berikutnya yang sebelumnya makmur gitu. Makanya sebenarnya yang paling kita hit saat ini adalah kalau teman-teman mitra ataupun calon mitra bilang bahwa Microgold targetnya memperbanyak mitra sebanyak-banyaknya ya. Oh enggak, untuk saat ini enggak kita. Untuk saat ini kita memperbanyak mitra yang paham, yang punya frekuensi yang sama, yang punya semangat yang sama, yang punya visi yang sama. Karena percuma kita punya banyak mitra tapi tidak paham esensi atau visionnya gitu, Coach. Itu yang kita pikir, wah kayaknya daripada kita punya 1000 mitra, mending kita punya 50 mitra, tapi 50-50-nya kaliber gitu. Sehingga pada akhirnya saya bilang, Pak, kayaknya teman-teman mesti di guidance, karena ini kita juga paham, kita juga banyak kekurangannya, Coach, dalam beberapa bulan terakhir gitu ya, men-setup semuanya, karena ini adalah company baru, manajemen di dalam internal kita tata kelola, kita baru bikin departemen baru, IC baru, dan lain-lain. Nah, kami pikir improvement itu yang menjadi hal penting di Microgold saat ini gitu. Dan kita sebetulnya saya kemarin baru ketemu Pak Owi, kita makan malam juga di Plaza Senayan. Waktu saya bilang, Pak, kayaknya teman-teman sudah mulai harus di guidance deh, Pak, gitu. Jadi kayaknya memang kalau kita mau menciptakan 50 kaliber ini tadi, mulai di guidance. Makanya kayaknya dalam waktu, tadinya kita pikir kita mau di bulan November, Coach, tanggal 5 November, ada 2 event yang Pak Owi mau sharing ilmunya gitu ya, di Jogja dan Jakarta. Tapi kayaknya kita akan percepat gitu. Karena apa? Karena sebenarnya tidak banyak juga yang memahami bagaimana running the network marketing gitu. Bahkan saya pun juga belajar gitu. Pak, ada clue nggak gimana sih caranya biar kita sukses menjalani bisnis network marketing? Nah, sudah belum? Ini kan nyonya kan juga saya libatkan, Coach. Jadi biar saya di dalam, nyonya juga dia prospek teman-temannya lah ya gitu. Nah, terus saya tanya, Pak, gimana sih biar saya juga bisa ini nyonya lah gitu, biar di mata nyonya, wah ini suami saya udah keren banget kan gitu. Pak Owi bilang, Mas,
kalau kita mau prospek, coba tulis aja 10 calon nama yang mau kita prospek, kemudian kita prospek tuh. Nah, downline kita tulis lagi 10-nya gitu. Nah, kemudian ada lagi yang dapat, kemudian tulis lagi 10-nya. Pada akhirnya tuh kita nggak akan mengejar 10, tapi kita ngejar di satu prospek itu terus ke kedalaman gitu loh. Nah, salah satu clue yang akan beliau sharing trik dan itu dalam waktu dekat akan kita lakukan sih coach. Jadi harapan kita sesegera mungkin teman-teman ataupun bapak ibu semua yang ada di sini, dan kita juga apresiasi sekali Coach Hidayat adalah salah satu mitra terbaik yang Micro Gold punya hari ini gitu ya, yang pertumbuhannya luar biasa. Dan Pak Wowi juga bilang, Mas Satria tolong kawal, siap. Jadi begitu coach bilang, Mas ada waktu, waduh saya juga lagi ngurus beberapa ini, kita Rabu malam deh kita ngobrol-ngobrol. Mohon izin sebelum. Mungkin dari saya itu saja coach, mungkin kita bisa sharing, tanya jawab, atau dari bapak ibu semua yang ingin kita sharing malam ini, kita sharing santai aja. Ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, ini dahsyat nih ya. Jadi Bapak Ibu, ini adalah kesempatan pertama sesungguhnya untuk melihat lagi, memahami tentang gambaran Micro Gold ke depan gitu. Jadi betul sekali tadi apa yang disampaikan oleh Mas Satria. Kalau Mas Owi hanya sekedar pengen cari duit, buka aja, beliau global player kok gitu ya. Dengan mudah dibuka tanda kutip gitu ya. Tapi persoalannya kan beliau ini NKRI garis lurusnya luar biasa gitu ya. Beliau sangat ingin orang Indonesia ini kaya, jangan dibuka di luar. Itu udah betul banget. Dan sekali lagi Bapak Ibu, kita nggak bicara hal yang terlalu kecil, karena kalau yang terlalu kecil, saya kasih sebuah ilustrasi. Mas Satria, saya belajar ke network itu paling lama dan sebetulnya sampai sekarang ya. Saya punya guru yang luar biasa, punya di 80 negara Mas, ya, nggak main-main gitu ya. Tapi dan itu besar di Afrika, besar di Afrika. Kebayang Mas, ini supaya gambaran, supaya teman-teman nggak ke depan tuh jangan terganggu dengan hal yang kecil. Itu pasti selesai Insya Allah gitu ya. Saya bantu yakinkan bahwa itu pasti akan selesai. Ini di network yang saya jalani Mas ya. Kebayang nggak? Masuk itu 15 juta Mas. Masuk 15 juta. Kemudian dapatnya harusnya paket pembalut sejumlah 15 juta. Dan tahu nggak Mas? Dapatnya cuma sebungkus. Gila nggak Mas? Dapatnya sebungkus karena nggak ada stok. Gila kan? 15 juta. Terus orang dapatnya cuma satu yang harganya cuma 100.000 gitu loh. Tapi berdasarkan ketika terbangun trust, sudah ya. Jadi sama seperti halnya begini, saya mengilustrasikan ke teman-teman, ini Mas Owi, kalau saya kan sederhananya gini, ini membutuhkan tanda kutip ya, karena sebetulnya kita adalah mitra, saling membutuhkan. Beliau membutuhkan ini terspreading luas. Jangan salah berpikir, jangan berpikirnya untuk jadi jualan dulu retail, terjebaknya di situ. Gitu ya. Ini bisnis modalnya network marketing. Kalau network marketing, makanya jadi professional network builder. Professional network builder fokus pada membangun jaringan, pahami betul bagaimana cara membangun jaringan. Yang seperti tadi Mas Satria sampaikan, dapat 2 soulmate selesai, satu di kiri, satu di kanan. Cuma kedalaman berapa kita nggak tahu soulmate itu. Tapi once itu ketemu, ya kalau kita bisa setup dari awal keren udah gitu ya. Kita akan kaya punya 2 soulmate itu, satu di kanan, satu di kiri. Jadi sistem binary yang diciptakan gitu ya. Kemudian kenapa sih ini kedalamannya ya. Nanti kalau kemarin tuh Mas saya mulai kasih ilustrasi bedah ini kedalaman, nanti lama-lama akan ngerti gila ya, ini emang gendeng ini perusahaan. Hitung sendiri deh, kalau kalkulatornya nggak akan sanggup hitung gitu ya, kalkulatornya nggak akan sanggup hitung. Jadi biarin saja, karena jangan kita yang mikir, udah kita mau tahu jalanin aja, pasti 126 juta itu dapat gitu ya. Jadi tadi saya sudah sampaikan bahwa saya belajar dari itu tadi, bayangnya 15 juta, dapat cuma satu ini. Dan itu tetap jalan. Sekarang grupnya di Afrika tuh Mas, gila, gede banget. Satu stadion kalau beliau hadir, itu satu stadion. Beliau jadi warga negara kehormatan gitu ya di Afrika. Jadi sekali lagi, yang dibangun Mas Wowi ini keren banget gitu ya. Ini keren banget, pahami. Dan di awal-awal, wajar bisnis, nggak ada yang namanya langsung bisnis besar. Kalau ada yang bilang seperti itu, dibedah. Makanya kan kalau nggak ngerti, akan terkena iming-iming ini besar di awal. Iya, tapi silahkan cek kedalamannya. Nggak akan besar selamanya. Nah, kalau yang di sini itu dahsyat gitu ya. Kiri, kanan, ya kebayang nggak? 2 soulmate itu dapat, udah diem kayak yang tadi. Gali kedalaman, kita bantu kedalaman aja. Nggak lagi dari network kita. Nggak lagi kita memprospek orang, enggak. Just bantu kedalaman. Seperti yang tadi Mas Satria sampaikan. Itu udah bener banget. Begitu satu, ya dapat duplikasi yang benar. 2, dapat duplikasi yang benar, ajarkan mereka, bimbing mereka untuk melakukan duplikasi, mereka melakukan duplikasi yang benar, udah selesai. Itu bola salju udah gak akan terbendung, gitu ya, bola salju tidak akan terbendung. So, silakan Bapak Ibu, ya tanya banyak hal malam ini, terutama yang kaitannya dengan futuristik, hal-hal yang besar, hal yang kecilnya, saya mengerti Bapak Ibu ya, karena Mas Satria kan banyak yang, aduh ini barangnya ada yang nggak nyampe, gitu ya. Nah, buat saya, udahlah pasti nyampe barang itu gitu ya. Kalau nggak nyampe pasti tinggal ditelusuri aja, nggak usah kita emosi seharian kita nggak mau prospek karena barang nggak datang, kan nggak lucu gitu ya, sayang aja gitu ya. Kemudian apalagi
sistem pendaftaran gitu ya, sistem pendaftaran yang bikin orang emosi, nggak verified, terus emosi. Ya kalau saya bilang mending cari prospek aja dulu kalau ngerti, bangun aja jaringannya kan gitu. Pendaftaran pasti beres, nggak mungkin pendaftaran nggak beres gitu ya. Kalau tertunda, kita sudah punya beberapa calon, tinggal masukin nanti gitu ya. Dan duplikasi energi positif itu akan terjadi juga. Ketika orang yang kita ajak melihat kita tenang-tenang aja, bakal udah nyampe enggak? Insya Allah pasti nyampe. Nah, duplikasi trust itu penting. Saya tes ke Mas Owi, ya udah 100% gitu ya. Ketika beliau bilang ini akan membuat banyak orang Indonesia kaya, benar banget gitu ya, benar banget. So, silakan. Tadi sudah ada yang resen, ada Bu Heni sudah angkat tangan ya. Bu Heni ini sama-sama Mas alumni ITB juga, dan beliau S2-nya di Ekonomi Syariah. Siap. Salam kenal. Oke, Bu Heni silakan pertanyaannya, Bangga. Aduh, ya terima kasih. Senang sekali ya ketemu langsung dengan Mas Satria ini. Mas Satria, kalau tadi cerita tentang masa lalu ya, awal perjalanan Mas Satria berkenalan dengan Pak Mardi Kuwowi, kemudian Pak Hidayat tentang saat ini bagaimana membangun MLM-nya atau PLBS tepatnya. Kalau di keuangan syariah sih disebut dengan PLBS, penjualan langsung berjenjang syariah. Ya, itu ada ketentuan di DSN MUI-nya. Kemudian yang ingin saya tanyakan itu masa depan Mas Satria, karena ini berkaitan dengan dua hal. Yang pertama, revolusi industri 4.0, dan yang kedua adalah revolusi sosial 5.0. Ya. Nah, saya ingin tanya sama Mas Satria ini, apa sih pendapat Mas Satria tentang tokenisasi perusahaan gitu ya. Ini adalah masa depan dari share atau sistem saham saat ini gitu. Di masa depan anak-anak kita tidak akan pernah bekerja seperti yang kita bekerja saat ini. Apalagi sudah ada metaverse, otomatis mata uang yang berlaku di sana adalah cryptocurrency, dan sistem pencatatan akuntansinya yang berlaku di sana adalah blockchain itu. Gitu Pak Satria. Jadi kembali lagi pertanyaan saya, apa sih pendapatnya Mas Satria itu tentang ya ekonomi digital masa yang akan datang itu dari sisi pandang Mas Satria. Begitu Mas Satria mungkin ya? Oke Bu, jadi terima kasih. kita tampung dulu Coach atau kita boleh langsung? Boleh langsung aja Mas. Langsung ya. Oke. Yang lain siap-siap juga ya yang mau bertanya nanti silakan. Salam kenal Bu Heni. Izin junior nih sama-sama ITB. Oke, baik, menarik sih Bu Heni. Jadi tadi mengenai revolusi industri 4.0 itu menjadi satu hal yang saat ini memang digadang-gadang menjadi sebuah perubahan di semua country ya, di semua negara gitu ya. Nah, tadi setuju sekali bahwa ke depan itu cara organisasi itu, entah itu bentuknya company atau itu bentuknya community, itu di dalam perkembangan blockchain ada yang disebut namanya DAO gitu ya, DAO gitu, Decentralized Autonomous Organization. Nah, DAO itu Decentralized Autonomous Organization itu adalah organisasi terdesentralisasi yang secara otomatis by code gitu. Jadi by artificial intelligence gitu. Nah, jadi sepakat bahwa kalau buat saya melihatnya gini, Bu Heni dan Coach dan teman-teman semuanya, bahwa ke depan itu jangan-jangan company yang ada pimpinan, bawahan, dan lain-lain itu akan musnah gitu, di masa depan gitu. Karena semua orang itu layak untuk diapresiasi atas kemampuan dan skill problem solving yang dia punya gitu. Nah, dengan DAO sebenarnya, dengan Decentralized Autonomous Organization itu sudah banyak juga implementasinya atau use case-nya itu udah banyak sekali. Dan jangan-jangan juga kemarin saya diskusi dengan Pak Owi, karena kan pertama dia diduga adalah dalang di balik Bjorka gitu. Dalam balik Bjorka. Kemudian kedua adalah kemarin undangan BCA untuk beliau mengisi tentang cyber security. Nah, jadi jangan-jangan memang desentralisasi ini itu yang dilakukan oleh Bjorka and team. Jadi bahkan tim cyber kita juga nggak bisa ngedetect karena decentralized. Nah, ini yang saya pikir kalau mengenai futuristik gitu ya, bahwa DAO terus kemudian revolusi industri 4.0 itu juga menjadi sebuah hal yang saat ini kita mesti notice gitu ya. Jadi kalau Bapak bilang gitu ya, kadang-kadang kita sudah dikasih wake up call tapi kita nggak wake up gitu. Wake up call-nya banyak sekali gitu. Nah, terus juga perkembangan jadi gini, perkembangan hal tersebut kalau di sisi teknis gitu ya, di sisi teknologi, itu ada perkembangan yang namanya web 1.0, web 2.0, web 3.0. Web 1.0 itu mungkin teman-teman waktu itu pernah yang dia itu satu arah, jadi cuma informasi HTML saja gitu. Dia satu arah informasinya. Itu web 1.0. Web 2.0 itu seperti Google saat ini gitu ya, seperti Yahoo gitu ya, seperti Facebook gitu. Jadi
2.0 itu sudah bisa berinteraksi. Ada server side, ada client side, itu 2.0. Kemudian 3.0 yang saat ini lagi happening, yang memang triggernya itu dari 2009, white papernya rilis, 2010 itu Bitcoin masuk ke forum gitu kan. Yang kita sampai hari ini nggak tahu codename-nya Satoshi Nakamoto itu siapa, berapa orang jumlahnya, apa itu dia per orang gitu ya. Codename Satoshi Nakamoto. Nah, dari sana itu apa ya? Jadi gini, kalau saya diskusi sama Bapak Wowi itu ada teknologi 0 ke 1, ada 1 ke many gitu ya. Nah, sebenarnya 0 ke 1 itu sudah ditemukan jauh sebelum si Bitcoin ataupun Satoshi Nakamoto ini menemukan konsep tersebut gitu ya. Jadi udah tahun 19 berapa saya lupa, udah ketemu tuh sistem desentralisasi. Kemudian use case-nya dibikin di blockchain Bitcoin gitu ya. Nah, yang menariknya bahwa blockchain, karena gini, Bitcoin itu kadang-kadang orang juga kebalik sih Bu ini. Jadi kadang-kadang orang bilang bahwa apa namanya Bitcoin, blockchain Bitcoin gitu. Bitcoin ya use case di blockchain, tapi blockchain itu bukan cuma Bitcoin gitu. Blockchain itu banyak use case yang bisa kita lakukan di blockchain. Nah, mengenai ekonomi digital itu juga menjadi satu concern-nya kita dan beberapa teman-teman yang memang fokus melihat ini ke depan. Karena kan ya Bapak juga memang concern beliau ada di apa namanya geopolitik, geoekonomi gitu ya. Jadi memang ini menjadi satu yang kita pikir ke depan itu ya metaverse ya itu sebuah keniscayaan, itu pasti terjadi. Metaverse itu pasti terjadi gitu ya. Tinggal waktunya saja nih kapan gitu. Nah, bicara metaverse terjadi, itu tidak mungkin bahwa di dalam dunia digital itu tidak punya yang namanya identity gitu ya. Tidak punya yang namanya security. Nah, identity security itulah yang saat ini dikembangkan banyak pihak gitu ya. Ada Ethereum jaringannya, ada Polkadot, ada dan lain-lain. Nah, sehingga di metaverse itu nanti ketika saya punya avatar gitu ya, makanya orang bilang bahwa nanti kita akan hidup abadi. Oh iya, betul. Ketika kita hidup di metaverse, avatar kita akan abadi dan avatar ini bisa saya wariskan ke anak saya gitu. Jadi Satria itu masih akan terus hidup di metaverse gitu. Nah, itu yang saya pikir akan mengubah cara pandang kita semua di hari ini gitu ya, akan mengubah cara pandang kita pada saat 10 tahun, 15 tahun yang akan datang, itu akan mengubah cara pandang kita ke sana gitu arahnya. Nah, bicara currency itu juga menjadi hal yang menarik karena di hari ini pun sebenarnya semua ya kalau kita lihat perang yang terjadi apa sih yang diributkan itu bagaimana currency itu mereka mau dominasi kan gitu ya. Bagaimana dolar itu mereka mau terus-terusan bisa pegang kendali dunia. Bagaimana rubel itu Rusia mau pegang menggantikan dolar gitu ya. Nah, makanya ketika semua country ini termasuk misalkan Indonesia bagaimana kita memprotek rupiah kita biar tidak tergerus turun terus gitu kan. Tapi ada satu yang menarik, ketika semuanya memprotek semua currency segala macam gitu ya. Bitcoin punya ide bahwa Bitcoin bisa terima global, border gitu ya, cross border gitu ya. Nah, satu lagi adalah gold gitu kan. Gold semuanya, dan bahkan ya buat kita, buat saya pribadi, khususnya agama saya di Muslim, kita percaya bahwa ya dari Rasulullah juga bilang bahwa dinar itu akan jadi sesuatu yang akan digunakan dunia gitu. Nah, makanya itu yang kemarin jokes yang terakhir baru kemarin saya meeting sama Pak Wowi, saya bilang, Pak, apa bucket list Bapak yang kira-kira ini? Bucket list saya satu, Mas. Saya mau masih hidup di 2070 biar saya tahu penggunaan emas itu masif di dunia gitu. Tapi saya pastikan 2070 itu jangan saya sendiri yang hidup, tapi teman-teman saya hidup, makanya pola makan kita harus dijaga nih, waduh. Jadi saya mumpung masih muda harusnya begini Mas, harusnya jadi saya diceramain Bapak. Kurang lebih itu sih. Jadi yang menarik adalah ekonomi digital common itu akan terjadi, dan memang Indonesia saya pikir sudah banyak juga use case yang memang melakukan itu. Tinggal tadi ya memahami. Jadi gini, yang kita amati bahwa di Indonesia terkadang orang itu sudah mindset blocking gitu loh. Mindset blocking ini adalah hal yang menurut kita, wah ini bagaimana yang ngikis mindset blocknya itu gitu loh. Bagaimana sih? Jadi sudah resisten duluan, sudah menerima informasi itu, oh jangan-jangan ini, jadi udah negatif vibes duluan gitu loh. Ini yang kita pikir, waduh ini kalau begini ceritanya ya gimana ya. Makanya kalau misalkan orang luar melihatnya, kalau udah negatif vibes duluan, apa sih yang mereka tempel, mereka deketin, mereka tempel pakai duit gitu ya. Oh jadi vibesnya positif lagi gitu. Tapi kita secara tidak sadar itu sebenarnya kita jadi apa ya? Jadi follow visionnya mereka gitu loh. Kita nggak pernah bahwa ayo original visionnya kita di Indonesia ini apa sih yang nah ini yang kadang-kadang kita pikir juga bahwa karya anak bangsa di Indonesia ini, Coach dan Bu ini, apalagi di ekonomi digital itu kadang-kadang wah jangan-jangan scam nih kan gitu kan, jangan-jangan ini nih kan gitu ya. Nah tapi memang ya tidak bisa dipungkiri bahwa tadi banyak sekali juga oknum-oknum dan beberapa teman-teman di luar sana yang memanfaatkan kondisi-kondisi ini kayak investasi bodong dan lain-lain. Ini yang saya pikir ya kalau kita bicara itu masif sekali lah ininya gitu, mulai dari regulasi OJK-nya seperti apa, Bapak, dan lain-lain. Ini yang saya pikir bahkan kemarin ini SUPL kita itu sudah final lah ya, istilahnya kita udah dapat izin prinsip, Coach, dari Kementerian Perdagangan gitu. Saya juga menarik karena saya terlibat langsung di sini gitu ya. Menariknya gini, Bapak Ibu semua, di Kementerian Perdagangan saya baru ngeh bahwa satu produk kita emas itu, misalnya kita punya emas, oke, gramasinya 0,1, 0,005, 0,05, 0,01 itu dianggap sebuah produk yang berbeda di Kementerian Perdagangan. Jadi udah kayak salep gitu. Jadi salep
salep 1 gram, salep 5 gram gitu. Itu saya pikir Pak, ini gila sih negara kita buat ini kapan kita bisa mau gerak gitu loh. Itu loh Coach. Jadi yang saya pikir, waduh ini ya makanya beliau bilang ya ketika nanti masanya datang nyuman siapapun itu gitu ya. Ya ayolah kita punya konsep ini kita deliver, kita wujudkan menjadi nyata. Kurang lebih gitu sih Coach dan ini. Baik, wah ini percakapannya keren nih ya, sesuatu yang makanya saya mau ajak semua, ini adalah sesuatu yang sifatnya futuristik ya. Jadi apa ya, bisa jadi teman-teman tergerak karena mau menyelamatkan anak cucu ya. Jangan sampai kan gini, anak cucu kita nanti hidup itu, waduh, sekarang aja kita sudah merasa terjajah gitu loh. Masa anak kita, cucu kita nggak mau kita bebaskan dan bahkan mereka jadi pemimpin dunia kan begitu ya. Maka mari ketika ada sebuah peluang, ketika kita juga melihat seorang pemimpin, ya memang kontroversial kalau memandangnya parsial ya. Bosman Sontoloyo ini kan yang namanya juga Sontoloyo gitu kan, kalau nggak benar-benar paham gitu kan, itu teman-teman misalnya ada yang mau prospek gitu ya, kenal Bosman nggak, wah langsung negatif tentang Bosman, ya udah nggak akan gabung sama mereka gitu ya. Jadi makanya penting untuk tahu siapa target market. Oke, saya mau ini Mas, kaitannya karena sempat ada pembicaraan kan, kira-kira terobosan ke depan ya, terobosan ke depan yang memungkinkan value-nya bukan hanya kalau emas sudah oke lah ya, emas tuh sudah oke. Kadang-kadang teman-teman nggak paham gitu ya, kalau salah memperbandingkan misalnya MLM dengan produk tertentu, itu saya udah bilang HPP-nya paling 5-10%. Emas ini terang benderang gitu loh, emas ini terang benderang gitu kan, terang benderang apa yang mau dibagi-bagiin gitu kan, mau dibagi-bagikan nggak mungkin gitu loh. Maka memperbanyak jaringan distribusi secepatnya adalah untuk membangun komunitas yang besar, sehingga kalau nanti jualan retail pun lebih mudah. Maka fokusnya adalah ya, be a professional network builder, bangun jaringan sebesar-besarnya, dan kita dapat ujroh dari situ gitu ya. Kita dapat ya fee lah ya, dapat fee dari perusahaan gitu ya. Nah, cuma tetap kan kalau misalnya ada inovasi-inovasi, karena kemarin sempat di grup saya lihat kaitannya dengan NFT. Ada rencana terpikir ke sana Mas, karena kalau wah ini keren nih, kalau bisa dibikin sesuatu yang langka misalnya desain ini ya cuma terbatas gitu kan. Jadi itu menjadi sebuah koleksi langka yang akhirnya juga secara value orang ya, jangankan foto selfie aja bisa laku sekian gitu ya, foto selfie. Ini ada emasnya gitu kan, dengan desain yang cantik dan lain sebagainya, secara value misalnya jadi sebuah NFT katakanlah. Nanti kalau yang nggak ngerti NFT mungkin Mas Adrian sudah yang jelasin ya. Saya lihat kemarin ada wacana juga ke arah sana. Gimana Mas? Silakan Mas. Ya, jadi 2 minggu lalu saya ke Bali, Coach. Saya ke Bali. Di Bali itu saya stay 2 minggu. Di sana menarik, ada satu temuan yang saya report ke Bapak juga gitu ya. Jadi ternyata seniman muda kita di Bali itu notabene saat ini sudah dieksploitasi oleh asing. Gitu. Kenapa? Karena seniman muda Bali kita itu happy, Coach, ketika dia dibayar $100 untuk menerbitkan 10 karya. Happy dia. Mahasiswa segala macam. Padahal ketika dia tahu distribusi karya itu kemana, tahu placement-nya kemana, tahu teknologinya seperti apa, itu nilainya bisa 100 kali lipat, bahkan 1000 kali lipat saya pikir gitu ya. Nah, itu yang saya pikir, ya ini yang jadi bule-bule di Bali itu gitu ya, salah satu yang mungkin Rusia gitu ya, datang itu mencari seniman muda kita untuk, lu bikin karya dong 10 ini, gue kasih $100 gitu. Udah di karyanya segala macam, karyanya di NFT kan, NFT itu jadi rare, dia taruh di OpenSea dan lain-lain, dia cuan dari situ gitu loh. Nah, itu saya pikir, wah gila ya, bukan cuma sumber daya alam gitu yang dikeruk gitu kan, gitu. Jadi saya pikir Pak, gimana caranya kita untuk memberi sebuah panggung di seniman muda Bali Pak. Dan kebetulan saya ketemu dengan sahabat juga di sana, namanya Raka Jana. Jadi kalau teman-teman bisa lihat atau searching atau profiling Raka Jana gitu ya, Raka Jana Bali gitu ya. Beliau adalah NFT kreator, beliau adalah pelukis gitu ya, seniman muda Bali yang hari ini NFT beliau juga termasuk NFT yang banyak diminati gitu ya di Indonesia. Dan beliau itu memang semangatnya mengedukasi gitu. Jadi beliau punya satu Raka Jana Academy namanya di sana. Jadi beliau menelurkanlah seniman-seniman muda Bali gitu. Nah, itu yang menjadi diskusi. Langsung saya call Bapak waktu itu di Bali. Saya bilang, Pak, peggingnya kita kan emas. Emas itu udah punya pasti harga ininya, harga minimnya gitu kan. Tapi itu tangible value gitu. Dan yang terlihat gitu. Yang intangible value itu saya pikir akan menarik ketika ini dikombinasi dengan NFT. Kenapa gitu ya? Karena kalau kita lihat, coba teman-teman juga cari searching juga, NFT termahal di dunia itu kolase itu yang kita pikir bahwa bukan nggak mungkin kok seniman muda kita di Indonesia gitu ya, bukan cuma dari Bali, tapi kita mulai dulu dari Bali, karena Bali ini adalah ya jendela dunia ya Coach. Jadi semua itu kan etalasenya itu ada di Bali lah ya gitu, mulai dari Eropa, mulai dari Asia gitu, mereka landing di Bali. Nah, ini yang kita pikir, wah kayaknya kalau di pegging dua value, pertama value emas gitu ya. Jadi emasnya udah jelas lah 0,1, 0,01 udah jelas di dalam microgold. Tapi cetakannya itu, desainnya itu ada value art gitu loh. Nah, value art yang kita print itu including dengan NFT. NFT itu non fungible token. Jadi kalau di dalam dunia blockchain itu ada dua
jenis namanya. Fungible token dan non fungible token. Fungible token itu yang notabene itu bisa dipecah desimalnya. Jadi kayak Bitcoin gitu itu fungible token gitu. Jadi sama analoginya seperti kayak kita misalkan saya punya uang 50.000 di dompet saya, Coach Hidayat ada 50.000 di dompet Coach Hidayat, kita tukarkan gitu ya. 50.000 saya tukar ke 50.000 Coach Hidayat, tidak mengubah nilai Coach. Itu fungible token. Makanya Bitcoin itu ya saya trade misalkan 0,1 Bitcoin, saya kasih ke orang itu balikin lagi ke saya, nilainya tetap 0,1. Nah, non-fungible token itu NFT gitu ya, yang saat ini di Indonesia mungkin ya baru tahun lalu ya difamiliarkan oleh si Gozali ya, yang happening sekali kan gitu ya, dengan foto dan lain-lain itu ya. Nah, tapi kulit luarnya saja nih, mostly mayoritas teman-teman di Indonesia, mayoritas NFT itu gambar aja gitu, gambar itu NFT. Tapi ya nggak salah juga sih untuk mereka adoption awalnya itu. Nah, tapi sebenarnya NFT itu kan adalah sertifikat digital gitu. Di mana sebenarnya ketika NFT itu sudah landed di dalam jaringan blockchain, itu ya prinsipnya blockchain itu tidak bisa dimusnahkan gitu ya. Jadi selamanya abadi akan di sana gitu. Makanya kita pikir juga bahwa blockchain ini juga berpotensi untuk menggantikan www gitu ya. Jangan-jangan ARPANET-nya punya US dengan hari ini kita mengenal apa itu internet gitu ya. Itu kan bermula dari ARPANET-nya US gitu ya. Jangan-jangan ke depan itu internet itu udah basisnya blockchain gitu. Karena ya saat ini selagi kita ada di internet gitu ya, selagi kita browser di internet, mau itu apa, mau seprotek apapun kita gitu ya, itu jaringannya satu Coach, itu jaringan masuk Amerika gitu loh, data kita tuh kopiannya pasti masuk Amerika gitu. Makanya blockchain itu satu yang saya pikir berkenaan dengan freedom gitu ya. Jadi bagaimana kita freedom data. Jadi kalau 2.0 adalah data kita itu dikuasai oleh si pemilik platform, katakan misalkan Google, Facebook. Tapi web point 3, kita punya data yang kita landedkan ke blockchain, kita own the data gitu. Kita yang pemilik datanya. Nah, ini yang menarik saya pikir. Microblog kita akan coba prototyping dulu. Jadi kemarin saya sempat bilang ke Kak Jana, bro, tolong cariin gue 5 seniman muda yang kurang lebih seniman ya bisa dibilang inilah ya, yang memang sudah punya nama juga di Bali. Misalkan dia seniman muda tapi dia punya difabel gitu ya, itu yang kita pikir kita mau angkat ke arah situ, karya seninya, di mana karya seni itu kita kasih panggung, kita kasih narasi. Karena saya kemarin juga jadinya belajar esensi seni lukis gitu ya. Jadi saya bilang, bro, gimana caranya ngelukis itu? Karena buat saya sih, saya cenderung otak kiri gitu, saya tuh orang cenderung analitik gitu ya, thinking gitu, jadi cenderung otak kanan ini sering gak kebagi. Apakah ada pattern tertentu? Dia bilang melukis itu tuh semua orang itu adalah seniman, bro. Waduh, semua orang itu adalah seniman, dia bilang. Jadi lu lukis saja, lu gambar aja, nanti patternnya, polanya akan kelihatan gini. Nah, saya pikir seni itu adalah satu yang menarik yang Indonesia bisa jual ke depan, dan saya pikir bahwa ekonomi kita ke depan itu bukan cuma ditopang dari sumber daya alam, Coach. Karena gini, sumber daya alam itu terbatas, ada supply-nya gitu. Kayak misalkan kita bilang fosil gitu ya, terus kita bilang batu bara itu punya limit gitu. Tapi ketika misalkan kita Indonesia itu bukan cuma mengandalkan sumber daya alam yang memang kita notabene punya banyak dan kaya sekali sumber daya alam, kita juga punya sumber daya brainware gitu. Jadi selagi ekonomi kreatif ini dikembangkan gitu ya, ekonomi kreatif dikembangkan, saya pikir Indonesia nggak akan kalah kok ekonominya. Makanya dengan semangatnya Bang Sandi di Kemenparekraf, saya pikir ekonomi kreatif, ada gerakan ekonomi kreatif itu sebenarnya itu adalah potensi sumber daya Indonesia yang harusnya terus digali ke depan gitu. Itu sih, Coach. Oke, waduh, makin mumet, dan mungkin untuk banyak orang bisa jadi apa lagi NFT yang kemarin aja udah nggak masuk akal gitu ya. Ghazali jual foto-foto selfie, ini mau apa lagi nih Microgold gitu ya. Nah, kalau buat saya makanya sederhana Bapak Ibu, satu penting untuk kemudian memahami siapa yang ada di belakang Microgold ya, dan siapa itu adalah ya Mas Wowi dan tim ya. Hari ini kita langsung bertatap muka nih. Ini yang lain belum nih, yang lain. Ini kesempatan kita nih, Masya Allah. Terima kasih banyak nih Mas. Kita ya, ini kan ada orang Sunda, oke, namanya A semua gitu ya. Ya, Kang Satria bisa berkenan hadir gitu ya, dan kita bisa melihat satu gambaran besar dari Microgold ini, bahwa dalam perjalanan nanti ada hal-hal kecil yang tentu ya kita bisa berikan masukan-masukan agar menjadi perbaikan secara teknis gitu ya. Tetapi penting untuk memahami big picture, ini penting. Ya, jadi seseorang dua lah sebetulnya yang bisa membuat orang itu tetap bergairah dalam menjalankan sesuatu. Sama seperti kalaulah misalnya itu tidak ada surga dan neraka, belum tentu orang hidupnya bergairah kan begitu. Karena ada visi tentang surga yang membuat orang bergairah dalam beribadah kan begitu. Jadi betapa dahsyatnya visi. Yang kedua, betapa dahsyatnya mission.
Nah, orang bisa jadi gitu ya, punya visi yang luar biasa, tapi akan terhenti ketika menghadapi tantangan-tantangan, menyerah. Tetapi ketika seseorang punya misi, apalagi misi ini sejalan dengan misi hidup. Nah, Micro Gold, Bapak Ibu, kenapa saya begitu bersemangat ya? Micro Gold ini akan melahirkan banyak orang kaya gitu. Dan ini nggak peduli, dia pendidikannya mau SD, SMP, SMA, mau kadang-kadang nanti kalau yang S2, S3 gitu ya, terlalu banyak bertanya nggak action gitu ya. Nah, ini bisa jadi kendala, tapi ini bisa menjadi sebuah peluang bagi mereka-mereka yang sebetulnya kalau di dunia biasa ya, di bisnis biasa misalnya, no hope sebetulnya gitu ya, really no hope. Kenapa? Nggak punya ilmu berbisnis, nggak ada yang bimbing, nggak punya modal. Nah, kalau di sini dengan adanya Micro Gold, ada Bosman ya, mungkin Bosman nggak langsung terjun, tapi kan tadi sudah disampaikan bahwa ada waktu-waktu beliau akan langsung terjun ya untuk membimbing kita semua ya. Bahkan nanti bulan yang November dipercepat ya Mas ya. Dipercepat Coach, betul. Nah, ini akan luar biasa gitu ya. Kalau nggak salah sebetulnya syaratnya kalau udah punya minimal dua orang tim ya. Betul. Punya 2 soulmate, maka cari teman. Ya, ini benar-benar sederhana deh. Jadi kalau juga nggak bisa membayangin sederhana apa sih Coach gitu ya. Aduh ya Allah, saya belajarnya dari tahun 2012 sampai sekarang tentang network marketing gitu ya. Sehingga udah kadang-kadang ada yang di luar kita agak sulit untuk memahami. You just follow aja deh gitu ya. Bismillah, kalau percaya just follow, maka mau nggak sih just follow aja 6 bulan dapat 100 juta kan gitu, 126 juta. Tapi just follow itu bukan gabung habis itu diam, enggak, itu enggak just follow itu ikuti. Ketika Mas Bowie bilang ayo bikin 100 daftar nama, ya 100 daftar nama itu untuk apa? Untuk dapatkan 2 soulmate. Nggak mungkin nggak dapat 2 soulmate dari 100 daftar nama kalau menggalinya benar. Nah, di situ yang nanti dengan Sekolah Bisnis Indonesia, saya coba bantu Bapak Ibu semua. Kalau 100 daftar nama yang diminta Mas Bowie untuk dibuat gitu ya, Bosman minta itu dibuat, dari 100 daftar nama itu saya yakin Bapak Ibu akan menemukan 2 orang soulmate. 2 orang yang begitu soulmate itu dapat, apa yang terjadi? Berikutnya itu sudah soulmate, ya udah duplikasinya itu duplikasi jaringannya teman ya soulmate kita itu tadi. Yang begitu berkembang lagi ke bawahnya itu adalah jaringan soulmate-nya yang soulmate kita gitu ya. Ini yang dahsyatnya sistem ini. Baik, saya akan berikan satu lagi mungkin kesempatan yang kalau ada yang mau bertanya ya, kalau ada yang mau bertanya silahkan. Boleh Coach. Yes. Coach. Dedi. Siapa? Dedi Coach. Dedi, Pak Dedi. Ini salah satu orang yang punya semangat yang luar biasa juga nih, Mas Satria. Iya. Ya, saya udah WA sama Pak Dedi nih. Ini Mas Satria responnya cepat. Ya, thank you. Terbaik yang saya bisa Pak Dedi. Sepertinya menduplikasi Bosman ini. Bosman pun langsung cepat dijawab. Respon cepat. Amin. Tapi ada yang saya mau tanya, Mas Satria. Ya. Minggu-minggu lalu secara searching sepertinya Micro Gold ini nggak keluar namanya ya. Terus searching di Google okay, atau di YouTube gitu. Oke. Terus kayaknya terakhir itu info tadi itu IG-nya Bosman sama YouTube-nya itu sulit masuk. Ya. Nah, itu aja mungkin kenapa nih Mas Satria? Oke. Siap, Pak Dedi. Izin Coach, saya coba jawab ya Coach. Bangga, silakan. Oke, ya jadi kita kemarin itu cerita gini Pak. Ya saya tadi sempat saya spill ya bahwa sebenarnya kita saat ini sedang fight bareng-bareng gitu ya dengan semua resources dan kemampuan yang ada gitu ya untuk segera kita merilis QFL tadi gitu ya yang diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan. Nah, kenapa sebenarnya belum bermanuver di mana-mana? Pertama adalah tadi yang saya bilang kita inginkan bahwa orang yang pertama ada di screen kita adalah orang yang memang sahabat dan juga keluarga kita gitu. Karena itu dulu yang menjadi poin penting. Berikutnya, ketika kita sudah akan masif, makanya ada beberapa teman-teman yang kontak gitu, Mas kapan soft launching, Mas kapan grand launching gitu ya. Saya pikir kalau Bapak gitu ya mau adakan soft launching, grand launching gitu ya, atau bless dengan followers yang beliau punya gitu ya, 10% aja untuk join ke Micro Gold itu saya pikir udah luar biasa. Tapi beliau masih menahan itu. Pertama adalah kita harus comply. Beliau message ke saya bahwa Mas kita harus comply dengan regulasi yang ada. Gak apa-apa kita jalan, tapi dengan keluarga internal kita gitu. Pastikan keluarga internal kita yang join dulu, yang percaya kita di awal gitu ya. Terus kemudian kita selesaikan nih yang berkaitan dengan regulasi yang ada. Karena mimpi beliau itu Micro Gold ini bisa mendunia gitu ya. Jadi buat yang paham sebenarnya ada yang lucu kemarin dikasih WA-nya ke saya Pak Dedi gitu. Mas, ada yang paham sebenarnya udah banyak teman-teman yang paham bahwa Mas Digu lagi bikin pasukan gitu. Gitu. Nah, ini yang saya pikir ke Bapak, oke Pak. Nah, makanya beberapa leader yang memang pertumbuhan jaringannya cukup masif kita sampaikan, kita kontak gitu ya. Kita bilang bahwa sebisa mungkin MLM-nya ini coba untuk dikomunikasikan dengan lebih smooth lagi ketika QL ini masih berproses di dalam gitu. Karena ini yang kita pikir
kalau sekarang total mitra kita ada 350 orang gitu ya, 350 orang. Di mana sebenarnya per mitra itu bisa jadi dia punya 7 titik atau 11 titik gitu ya. Jadi ya 350 itu kita pikir ini memulai sesuatu itu kita tidak lagi mulai dari nol gitu ya. Begitu si UPL ini jalan, waduh ini Pak kita gasnya luar biasa sih saya pikir gitu. Itu yang pertama. Kemudian ya tadi mengkompit mata uang ini dengan dolar gitu ya, itu menjadi sebuah tantangan tersendiri juga yang saya pikir beberapa inputan kepada beliau gitu ya, pada Pak Owi, saya Pak yakin kita mau compete gitu ya, ini segala macam gitu dengan sejarah yang ada gitu ya, dengan cerita lama yang waktu itu pernah muncul gitu ya, bahkan founding father negara kita gitu, berteman dengan JFK gitu ya, bagaimana mengusahakan emas dan lain-lain gitu. Bismillah Mas, dia bilang jalan kok, dia bilang gitu. Itu yang kita pikir, makanya inovasi berikutnya ini Pak, kita saat ini pakai kartu gitu ya. Tapi inovasi berikutnya kita mungkin izin saya coba share screen ya. Ada satu gambaran yang kita kemarin akan lakukan di dalam waktu dekat gitu ya. Mungkin di awal tahun depan gitu ya. Saya coba share. Oh ini saya fokus ya, Coach. Ahmad bantu bisa di-share, dibuka ininya biar bisa share. Oh, oke, kelihatan ya? Yes. Oke. Di Brazil itu emasnya sudah bentuk rupiah. Udah bentuk uang kertas, sorry. Ini yang kita pikir bahwa inovasi microgold ke depan akan ke sini Pak arahnya gitu. Jadi biarkan orang berpikir orang nyuman ini pada gila ya, Pak, udah bisa nyetak uang sendiri gitu. Karena nggak bisa disalahin Pak. Karena nggak bisa disalahin. Ini emas gitu ya. Dan kita juga yakini dengan auger test gitu ya. Kalau emas itu kita punya tester ya, auger test pen gitu ya. Bahkan beberapa mitra juga kemarin membawa sampel kita gitu ya, microgold ini ke beberapa toko emas dan memang valid ada yang mengatakan 23 karat, ada yang 24 karat gitu ya. Itu kembali lagi ke kalibrasi alat tesnya gitu ya. Tapi maksud saya adalah gini, kalau hari ini microgold itu 5 gramnya tuh gini Pak, gitu ya, itu bukan kartunya gitu ya. Gitu ya. Ke depan itu kita pakai uang aja nih gitu. Tadi yang Coach bilang bahwa ya ke depan kita pikir gold ini kita bukan mau menggantikan rupiah sebetulnya. Ini kayak uang monopoli tapi bentuk produknya itu kayak rupiah, security paper gitu. Nah, dan salah satu orang yang punya pabrik security paper terbesar di Indonesia adalah grupnya BCA gitu. Pak Budi Hartono, dan Pak Budi Hartono ada di Kudus gitu ya. Itu kemarin nanti bulan depan mungkin diagendakan ngobrol dengan Bapak juga gitu. Jadi ke depan produk microgold kita coba prototyping dengan bentuk security paper gitu ke depan. Jadi bukan yang pertama melakukan ini gitu ya, tapi udah ada kok underline-nya. Ini yang kita pikir message-nya itu sebenarnya ayo dong kalau mau ngeprint uang itu jangan cuma ubah desain gitu loh. Itu yang kita pikir ya kita mesti message ke atas gitu ya. Karena rupiah kita kemarin baru gitu memang ada, tapi desainnya doang yang baru, tapi esensi daripada underlying-nya apa dan segala macam itu yang kita pikir masih jauh dari pesan-pesan yang kita kemarin mau gitu. Itu yang mungkin saya bisa share Pak Dedi. Jadi kalau Bosman YouTube-nya, Instagram-nya Bennett gitu ya, Hayden Bennett gitu. Jadi dia posting sesuatu tapi itu tidak akan muncul di followers-nya gitu ya. Itu udah makanya kita pikir sudah biasa dan satu channel yang kita pikir masih belum bisa ada yang membatasi adalah Telegram, Pak. Jadi Telegram adalah satu channel di mana kita mendistribusikan informasi yang beliau sampaikan sih. Jadi itu yang kita pikir mau di-banned di Instagram, mau di-banned di YouTube, tapi Telegram tetap on kok. Siap. Itu Pak Dedi. Siap, Masya Allah. Ini asik juga nih ngobrol sama Mas Satria, bisa bablas ini gitu ya. Tapi satu hal ya, saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu semua gitu ya. Jadi gini, kalau di network itu adalah aset, people asset. Jadi kalau ada orang sekarang yang tadi ya memusingkan hal-hal yang kecil, ini saya mau kasih tahu kenapa saya semangat. Loh, ini aset kita sendiri kok yang kita bangun. Yang soulmate kita kan, kita duplikasi, kita yang kenal, kita yang bimbing, kita yang bina, dekatnya sama kita gitu loh. Ini aset kita sendiri. Kebayang nggak sih membangun aset kita? Tapi saya sering pakai bahasanya gini Mas Satria. Jadi membangun aset kita, tapi kita jual nama Mas Owi gitu. Isn't it great gitu loh. Ada nama besar yang memang bersedia kita jual kan begitu, tanda kutip kan begitu. Tapi sesungguhnya kita sedang membangun aset kita. Kan gitu. Ini orang-orang yang kita bangun, kita bina gitu ya. Ada orang yang mungkin anggap saya gila. Coach Hidayat ini presentasi tiap malam. Iya, saya tiap malam bukan apa-apa karena saya mau bantu. Yang serius 100 orang itu saya mau jadikan orang pertama yang punya penghasilan 126 juta per bulan. Itu cuma 1 BRO loh. Saya yakin dengan 1 BRO lah. Setelah sadar banget loh. 2, 3, 5, ya begitu mau ending udah punya berapa BRO gitu kan. Saya yakin begitu punya penghasilan 10 juta aja,
beliin 3 jutanya ya 3 juta lah kita anggap gitu ya, beli BRO lagi 7 jutanya dipakai gitu ya, 3 juta saving lagi di situ. Artinya ini akan menjadi sebuah keniscayaan bagi kita, dan itu membangun aset Bapak Ibu sendiri. Sehingga jangan pusingkan masalah produk dan lain sebagainya, tapi jujur tadi, jangan salah, bisnis modal kita network marketing. Jangan fokus utama saat ini ya, tapi sambil jualan bukan dilarang, enggak, silahkan. Tapi pertanyaan saya, Bapak Ibu mau dapetin misalnya 100 juta dari jualan berapa keping gitu ya, berhitung sendiri tuh marginnya 3.000 deh. Ya, 126 juta bagi 3.000, sanggup nggak jualan sebulan sendirian gitu ya. Ini kan jualannya bareng-bareng gitu ya, ini kan bareng-bareng. Once begitu permintaan besar, Bapak Ibu dikenal sebagai orang yang apa ya risalahnya, ya kebutuhan untuk mencari produk tersebut pasti ke Bapak Ibu semua. Cuma jangan salah berpikir gitu ya. Sekarang fokusnya jualan, bandingin sama yang lain gitu ya. Wah, salah besar gitu ya. Ini bandingin, oh yang di sana nyetak 1.000 nyetak 1 bisa custom. Ya udah capek deh fokusinnya yang begituan gitu loh. Nyetak 1 bisa custom. Aduh, ini benar-benar gagal paham gitu ya, tapi nggak apa-apa, berproses. Jadi bagi yang belum paham gitu ya, bagi yang mudah sekali kok nyetak 1 custom segala macam, ya jadi murahan barangnya gitu kan. Tapi ketika dicetak harus 1.000 eksklusif, kualitas cetakannya juga pasti akan berbeda dan lain sebagainya. Tapi pada prinsipnya, yuk mari bangun aset gitu ya, mari bangun aset. Ada nama besar Mas Owi yang tadi sudah disampaikan Mas Satria tuh, itu di Telegram aja ada hampir 150.000, di sosial media yang lain jutaan. Maka kalau mau hanya sekedar cari duit langsung dapat banyak orang, itu tinggal di-blast selesai. Tapi kan bukan itu. Betul. Cari nih, sekian orang tadi muncul angka 50 yang berkualitas, orang-orang yang paham. Tapi begitu ini paham, duplikasinya benar. Begitu duplikasinya benar, ngeri. Gitu. Itu akan menjadi satu apa ya memang luar biasa. Itulah bisnis model network marketing ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu jangan gagal paham. Hal-hal kecil insya Allah saya sampaikan itu akan beres gitu ya. Pasti akan. Ya, Mas Satria ya, customer service pasti akan terus dibenahi. Yang merasa, kok ini kayaknya nggak fast respon, nanti pasti ke depan akan diperbaiki lah ya, akan diperbaiki. Kemudian apapun itulah, apapun. Makanya saya tadi kasih ilustrasi. Di Afrika saat ini ada seorang dokter itu bisa punya jaringan begitu luar biasa yang tadi 15 juta masuknya, yang harusnya dapat pembalut berapa banyak, ini dapat cuma 1 bungkus, dan dia siap dengan mentalitas itu. That's mentality gitu ya. Dan satu lagi sebelum nanti kita tutup gitu ya, saya setuju, dan itu hal yang sama Mas Satria yang selalu saya sampaikan. Fair dong memperlakukan bisnis ini. Bapak Ibu kalau mau jualan dagang bubur gitu ya, dagang bubur itu mulai dari beli bahan baku, diolah, buka, melayani customer, sampai tutup, itu berapa jam, gitu kan. Kemudian kalau bukanya mungkin Senin sampai Sabtu, kadang-kadang sampai Minggu bablas, gitu ya. Kalau kita bisnis konvensional, dijalanin seperti itu. Masa jalanin yang ini, gitu ya, cuma ngejalanin seminggu, cuma 1 jam misalnya, terus merasa nggak berhasil, komplain gitu kan. Nah ini keliru. Maka perlakukan fair. Makanya saya ngajak semua, oke, nggak harus dahsyat bisnis konvensional, 3-4 jam deh. 3-4 jam fokus jalanin ini, insya Allah ya 3-4 jam, karena ini sudah ada leverage-nya. Bapak Ibu ada mentornya, ada saya di Sekolah Bisnis Indonesia, dan mentor utama kita ya, chief mentor kita ya Pak Mas Owi gitu ya, yang nanti akan launching 1 buku guidance yang akan memudahkan kita, tapi sabar. Dan disitulah nanti Bapak Ibu akan jadi orang-orang pertama yang memang ya punya penghasilan yang amazing. Ya, Mas Satria, sekali lagi terima kasih sudah hadir. Barangkali closing statement ada yang mau disampaikan, boleh Mas? Oke, closing statement mungkin apa ya, dari kita Microgold, utamanya kita ucapkan permintaan maaf juga gitu ya, karena perusahaan ini baru, tentunya kami juga banyak kekurangannya gitu ya. Kami juga manusia gitu ya, kita juga terus untuk improvement di semua lini gitu ya. Semua inputan dari teman-teman, semua masukan, terus juga perbaikan itu buat kami adalah bagian bagaimana keluarga mengingatkan keluarganya gitu ya. Jadi ya itu yang kita pikir, jangan sungkan gitu ya, feel free. Makanya kalau di grup siapapun mau japri gitu ya, silakan japri saya, silakan kasih inputan untuk saya gitu ya. Itu yang mungkin nanti kalaupun ada message yang saya harus sampaikan ke Bapak, saya juga akan sampaikan ke Bapak. Itu sih buat saya sih, bisnis Microgold itu bukan tentang bagaimana kita segera untuk profit gitu ya, tapi bagaimana tadi kita membangun aset untuk diri kita sendiri sebetulnya. Dan kemudian ya vision besarnya adalah bagaimana Indonesia bisa makmur sih Coach. Itu yang menjadi message-nya gitu. Bagaimana Indonesia bisa makmur sehingga kita tidak lagi lapar, dalam artian kita kosong perutnya gitu ya, sehingga kita nggak bisa mikir, kita nggak bisa kompetisi dengan negara lain gitu ya, karena kita lapar di dalam. Itu yang kita pikir ya, kita sebelum kita compete, kita pastikan perut kita kenyang dulu gitu ya. Untuk menuju ke sana ya tentu berproses dan tentu punya tidak instan gitu ya, tidak kemudian kita join langsung oke, kita langsung dapat income sini, tidak, tapi ya semuanya punya proses. Dan saya pikir yang bisa melawan daripada orang hebat itu adalah orang yang konsisten gitu ya. Begitupun Ghazali gitu ya, dia konsisten foto terus gitu ya.
begitu momennya dapat dia jackpot di situ gitu. Makanya orang hebat itu akan dikalahkan dengan orang yang konsisten terus menerus, konsisten dengan apa namanya yang kita miliki, skill yang kita punya, apa yang kita lakukan, yang ujung-ujungnya sebenarnya kembali ke purpose kita juga, coach. Jadi kalau ya saya juga lagi belajar gitu ya, kan udah kepala 3, udah mulai belajar ya purpose kita itu apa gitu. Pada akhirnya kan untuk saya gitu ya, di agama kita itu ya sebaik-baik manusia adalah untuk yang bermanfaat untuk orang lain kan gitu, coach. Itu sih dari saya. Terima kasih teman-teman undangannya. Feel free untuk kontak-kontak. Sehat selalu. Terima kasih Coach Hidayat waktunya sudah diundang. Bapak Ibu, boleh dong kasih emoticon applause ya buat bintang tamu kita yang malam ini luar biasa ya. Oke. Dan ini istimewa, jadi sekali lagi saya yakin pertama loh, ini Mas Satria datang di grup, salah satu grup. Yang pertama artinya ya inilah bukti kesungguhan gitu ya, bukti kesungguhan bahwa pihak manajemen pun peduli terhadap kita. Jadi saya mengajak semuanya gitu ya. Ayo punya misi. Tadi itu misi tuh ya, yang bicara tentang purpose of life itu, temukan misi hidup kita. Pada saat kita betul-betul menjalani aktivitas di bisnis Microgroup ini sebagai sebuah ibadah gitu ya. Kita mau ini untuk generasi ke depan, ini untuk anak cucu kita. Kita ingin Indonesia ini ke depan makmur. That's the purpose gitu ya. Sehingga kalau kita bicara ini sebuah misi, ini bagian dari ibadah. Dan kalau udah ibadah dahsyat Bapak Ibu. Nggak ada yang namanya sia-sia gitu ya. Kita mau berusaha bantu begitu banyak orang dan lain sebagainya. Bantu tim, especially nanti terjun ke kedalaman. Karena ya tadi sebetulnya 100 daftar nama selesai, sisanya maju masuk ke kedalaman, ini sudah akan sangat dahsyat. Dan itu berarti kesungguhan kita di setiap waktunya. Bukan cuma rupiah itu sudah konsekuensi logis. Rupiah adalah konsekuensi logis gitu ya. Pada saat kita menjalani sungguh-sungguh, maka penghasilan karena sudah ada sistemnya pasti akan keluar ya. Tetapi pada saat proses itu kita jalani dengan kenikmatan ini, bayangin saya dari pagi udah berapa meeting dan lain sebagainya, saya menghadiri pertemuan malam ini, saya juga nunggu, waduh Mas Satria akan datang sekarang nih ya, pasti berbagi sesuatu yang luar biasa buat kita. Dan alhamdulillah, sekali lagi terima kasih Mas Satria. Jadi kalau nanti tim dari Sekolah Bisnis Indonesia mohon disupport ya. Mudah-mudahan ini ada orang-orang yang hadir malam ini, orang-orang pertama yang menikmati indahnya punya penghasilan minimal 126 juta gitu ya, flash out untuk pertama kali. Kenapa bisa flash out? Karena mereka setiap hari senang membantu temannya untuk berhasil. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Selamat beristirahat.